Dunia MotoGP kembali diguncang isu transfer panas yang menggemparkan padat. Juara dunia 2 kali, Francesco Pecco Bagnaia, santer dikabarkan akan meninggalkan Ducati Lenovo Team dan bergabung dengan rival mereka, Monster Energy Yamaha MotoGP. Kabar mengejutkan ini pertama kali dilaporkan oleh media-media Italia, yang menyebutkan bahwa negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia telah berlangsung sejak awal 2025. Yamaha bahkan disebut siap menggelontorkan kontrak fantastis demi memboyong sang juara dunia. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya besar Yamaha untuk kembali bersaing di level tertinggi, setelah performa mereka menurun pasca era keemasan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Pecco Bagnaia diyakini sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan reputasi Yamaha, berkat pengalaman dan mentalitas juara yang ia miliki. Di sisi lain, relasi Bagnaia dan Ducati juga disebut mulai renggang, menyusul sejumlah keputusan teknis yang dianggap tidak mendukung gaya balapnya. Isu ini semakin mencuat setelah Ducati terlihat lebih fokus pada pengembangan pembalap muda seperti Jorge Martin dan Enea Bastianini, membuat posisi Bagnaia terasa tergeser. Pernyataan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, yang menyebut setiap pembalap berhak memilih jalan terbaik untuk karirnya, kian memantik spekulasi kepergian Bagnaia. Sementara itu, Lin Jarvis dari Yamaha juga mengindikasikan ketertarikan pada pembalap kaliber juara dunia. Namun hingga kini, Bagnaia belum memberikan pernyataan resmi. Rumor transfer ini mencuat di tengah drama luar biasa di MotoGP Prancis 2025. Di Le Mans, Bagnaia tampil mengecewakan. Ia gagal finish di sprint race akibat terjatuh, dan hanya menempati posisi ke-16 di balapan utama usai insiden dengan rekan setimnya, Enea Bastianini. Sementara itu, Marc Marquez tampil gemilang. Meski harus menjalani penalti double long lap karena mengganti motor saat hujan, ia tetap mampu finish kedua dan mengukuhkan diri di puncak klasemen, unggul jauh dari rival-rivalnya. Kemenangan di Le Mans menjadi milik Johann Zarco, yang tampil cerdas dengan memilih ban hujan sejak awal. Strategi ini membuatnya unggul hampir 20 detik dari Marquez dan meraih kemenangan bersejarah di hadapan publik sendiri. Ini merupakan kemenangan pertama pembalap Prancis di Le Mans sejak 1954, mematahkan rekor Pierre Moneret yang telah bertahan lebih dari 70 tahun. Kini, semua mata tertuju pada masa depan Bagnaia. Apakah sang juara dunia benar-benar akan meninggalkan Ducati dan mengikuti jejak legenda seperti Valentino Rossi dengan bergabung ke Yamaha? Pertanyaan besar itu mungkin akan terjawab dalam beberapa pekan ke depan, di tengah panasnya bursa transfer dan ketatnya perebutan gelar musim ini. Sang pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, mengaku menjalani balapan paling menantang secara mental dalam karirnya saat tampil di GP Prancis 2025. Meski gagal meraih kemenangan, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil konsisten dan berhasil mengamankan posisi penting dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Balapan yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, pada Minggu malam, 11 Mei 2025, benar-benar menjadi ujian berat bagi Marquez. Ia mengungkapkan bahwa 10 lap terakhir adalah momen paling intens dalam karir balapnya. Ketika tinggal 10 lap terakhir, saya harus berjuang ketat. Dan ini adalah perjuangan mental terberat dalam karir saya, terutama dalam 10 lap terakhir, ujar Marquez. Meski tak naik podium tertinggi, Marquez merasa sangat lega karena berhasil menyelesaikan balapan tanpa insiden. Leganya luar biasa. Saya tidak jatuh. Itu adalah perjuangan utama saya, mencoba tetap di atas motor, lanjut pembalap yang kini telah mengumpulkan 171 poin dan memimpin klasemen sementara. Marquez juga membagikan rahasia keseimbangannya di lintasan. Menurutnya, ia cenderung melakukan kesalahan ketika terlalu santai di atas motor. Justru saat ia berada di bawah tekanan dan berkendara dalam batas maksimal, ia bisa lebih fokus dan mengendalikan motornya dengan tepat. Biasanya saya jatuh saat sedang terlalu santai. Tapi ketika saya mengerahkan intensitas yang tepat, saat mengandalkan insting dan berkendara di batas, saya bisa menggunakan rem dengan benar, jelasnya. Di sisi lain, balapan di Le Mans menyajikan kejutan besar bagi publik tuan rumah. Johann Zarco, pembalap asal Prancis, sukses menjadi juara di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan ini mencatatkan sejarah, menjadikan Zarco sebagai pembalap Prancis pertama yang menang di Le Mans sejak tahun 1954. Sulit dipercaya, saya masih tidak mengerti apa yang terjadi. Saya butuh waktu, ini ajaib, ujar Zarco dengan penuh emosi setelah finish di posisi pertama. Kemenangan Zarco bukan hanya menjadi momen pribadi yang membanggakan, tapi juga mengangkat kembali nama Le Mans sebagai kandang yang ramah bagi pembalap lokal. Sementara itu,
Marquez tetap melaju sebagai kandidat kuat juara dunia, namun dengan tekanan yang terus meningkat dari para rivalnya. Dengan sisa musim yang masih panjang, pertarungan mental dan teknis akan terus menguji konsistensi sang baby alien dalam mempertahankan posisinya di puncak klasemen MotoGP 2025. Marc Marquez menunjukkan kedewasaan dan perhitungan matang saat tampil di MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu malam, 11 Mei 2025 waktu Indonesia. Meski tidak menjadi pemenang dan hanya finish di posisi kedua, pembalap tim Ducati Lenovo ini tetap merasa puas. Sebab, hasil itu sudah cukup untuk mempertahankannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, unggul jauh atas para rivalnya. Balapan seri ke-6 musim ini berjalan dalam kondisi lintasan yang sangat tidak menentu. Hujan ringan yang turun menjelang balapan membuat banyak pembalap kebingungan, termasuk Marquez, yang akhirnya memutuskan mengganti motor dari ban basah ke ban kering saat warm-up lap. Namun keputusan itu justru membuatnya terkena hukuman double long lap penalti, sebagaimana aturan baru yang berlaku musim ini. Tak berhenti di situ, di tengah balapan lintasan kembali diguyur hujan. Marquez pun harus kembali menukar motornya demi menyesuaikan kondisi trek. Drama di lintasan membuat balapan semakin menantang, terutama dari sisi strategi dan kontrol emosi. Di tengah situasi yang rumit itu, Marc Marquez memilih untuk tampil tenang dan tidak gegabah. Ia tidak memaksakan diri untuk mengejar Johann Zarco, pembalap LCR Honda yang akhirnya keluar sebagai juara. Zarco sendiri diketahui tidak mengganti motor sejak awal lomba dan mengambil risiko besar yang akhirnya berbuah manis. Marquez yang kini berusia 32 tahun menunjukkan kematangan. Alih-alih tampil ngotot, ia sadar bahwa memaksakan diri di lintasan licin justru berpotensi membuatnya kehilangan lebih banyak poin. Saat balapan, saya sangat berhati-hati di awal karena saya tahu saya akan menyentuh garis putih yang sedikit basah dan bisa terjatuh, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Ia pun menegaskan bahwa pendekatannya kali ini adalah meminimalkan risiko, terutama setelah 2 kali gagal finish di seri sebelumnya karena terjatuh. Biasanya saya orang yang suka ambil risiko dan mencoba inovasi. Tapi hari ini saya bilang ke diri saya sendiri, minimalkan kesalahan, lanjutnya. Keputusan itu terbukti tepat. Tambahan 20 poin dari posisi kedua cukup untuk menjaga posisinya di puncak klasemen dengan 171 poin, unggul atas Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang gagal meraih poin di Le Mans. MotoGP Inggris pada 25 Mei mendatang akan jadi ujian berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, Marc Marquez kini tak hanya cepat, tapi juga cermat. Marc Marquez harus puas finish di posisi kedua pada balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Minggu, 11 Mei. Dalam duel melawan Johann Zarco, Marquez tak mampu memberikan perlawanan dan tertinggal cukup jauh, hampir 19 detik di garis finish. Namun meski kalah di lintasan, Marquez justru mencatat kemenangan penting dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil MotoGP Prancis membuat posisinya di klasemen sementara kian tak terkejar. Sementara Marquez finish di podium kedua, 2 pesaing terdekatnya justru gagal mencetak poin. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dari tim Ducati Lenovo, hanya mampu finish di posisi ke-16. Sementara sang adik, Alex Marquez, tak menyelesaikan balapan usai mengalami crash. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin dari Alex Marquez, yang masih bertahan di posisi kedua. Sedangkan Bagnaia makin tertinggal jauh dengan 120 poin, terpaut 51 angka dari Marquez. Dominasi Baby Alien memang tak terbantahkan musim ini. Ia menyapu bersih 6 kemenangan sprint race dan telah 3 kali menjadi juara di 5 seri utama. Sayangnya, 2 blunder besar di MotoGP Amerika dan MotoGP Spanyol sempat menghambat lajunya, bahkan membuat Alex Marquez sempat mengambil alih pimpinan klasemen. Namun kini, dengan konsistensi yang mulai terjaga dan lawan-lawan utama yang terpeleset, Marquez kembali menunjukkan bahwa ia adalah kandidat kuat juara dunia musim ini. Memang saya kalah dari Zarco hari ini, tapi secara keseluruhan, saya justru mendapat lebih banyak, ungkap Marquez setelah balapan. Ia mengakui bahwa kemenangan sesungguhnya adalah mengamankan keunggulan poin yang membuatnya lebih tenang menghadapi seri-seri berikutnya. Dengan MotoGP Inggris di Silverstone yang akan digelar pada 25 Mei mendatang, Marquez kini punya keuntungan psikologis untuk melanjutkan tekanan kepada para rival. Dengan performa yang kian stabil dan dukungan penuh dari Ducati, peluangnya untuk merebut gelar musim ini makin terbuka lebar. Joan Mir mengejutkan semua orang di Le Mans. Di tengah guyuran hujan yang membasahi sirkuit Bugatti, Prancis, pembalap Honda HRC Castrol itu berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi pemanasan atau warm-up MotoGP Prancis 2025, Minggu pagi waktu Indonesia Barat.
Dengan catatan waktu 1 menit 45,283 detik.